Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di keluarga Sakinah Al-Fatih TV. Para penggemar Al-Fatih TV, insyaallah hari ini kita akan membahas hal-hal yang menarik kembali bersama Ustadz kita, Ustadz Salman Abu Sifa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya Ustadz ya? Alhamdulillah. Menarik ini tema Ustadz. Iya. Menarik sekali karena ada sangkut pautnya tentang laki-laki, yaitu tentang sugar daddy. Iya. Ya. Nah, banyak hal-hal yang di luar fakta menarik ini tentang sugar daddy. Nah, dan mungkin barangkali penggemar-penggemar kita juga mau tahu seperti apa itu Ustaz sugar daddy ini dan bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya lalu. Iya, seperti apa itu Ustaz sugar iya. daddy itu? Jadi memang sugar daddy ini di era sekarang ya, Iya. cukup menarik perhatian untuk diperhatikan. Iya. Karena semakin banyak orang-orang dewasa yang masuk dalam kategori itu. Jadi sugar daddy itu lebih kepada pria dewasa sebenarnya, Pria dewasa. yang mapan secara materi, yang memiliki penampilan yang menarik. Ya, jadi kemudian karena dia kaya, punya penampilan yang menarik, sehingga banyak wanita yang dekat-dekat ke dia. Sehingga sugar daddy ini pria kaya yang sudah dewasa dan memiliki biasanya simpanan. Banyak simpanannya dari garis muda, ya, yang dia biayai. Gitu. Kira-kira range usia berapa Ustaz? Ya, usia-usia sugar daddy itu kan usia-usia dewasa 40-an ya. 40-an usia ya? 40-an, mungkin ada yang 50 ya, seperti itu. Dan memang di satu sisi laki-laki itu di usia 40 dia matang ya. Jadi penampilannya itu dan mentalnya itu atau emosinya itu semakin terbentuk. Ya, dan juga sudah punya pengalaman karena sudah punya istri, sehingga dia lebih tahu bagaimana cara melayani atau memanjakan seorang wanita. Jadi lebih senior dari segi fisik, ya, penampilan juga sudah lebih bagus, ya. Belum lagi ada kekayaan, mantap. Jadi ada sesuatu ya, ada bekal yang bisa digunakan untuk membuat wanita itu semakin terpikat. Ya, pertama pengalaman hidup, pengalaman bagaimana bersama dengan wanita. Dan yang kedua punya harta. Nah, di satu sisi kan memang tidak sedikit wanita yang mudah takluk dengan harta. Jadi kalau laki-laki itu jelek atau gagah laki-laki itu 99% pasti mencari wanita yang cantik. Tapi wanita secantik apapun tidak semuanya mencari laki-laki yang gagah. Tetapi banyak di antara mereka cari laki-laki yang mapan. Anda masuk syarat. Nah, sugar daddy kan mapan secara ekonomi. Kemudian secara pengalaman juga sudah cukup ya, sehingga cukup menarik perhatian. Jadi di sisinya itu bahwa dia memang mapan dari segi harta dan akhirnya banyak simpanannya. Ya, dan kebanyakan yang disebut dengan sugar daddy itu pria-pria pengusaha, laki-laki pengusaha. Iya. Nah, kalau bisa dikatakan Ustaz, bagaimana kita ini sebagai seorang pria ya, dalam arti kan yang jadi objek ini adalah laki-laki, di sugar daddy. Nah, untuk mengistilahkan kita juga harus menjadi hal yang positif di usia-usia matang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tidak harus menjadi sugar daddy tadi, dalam artian ya ada simpanannya. Ya, sugar daddy itu kan sebenarnya di masyarakat lebih memang maknanya negatif. Ya, karena pria kaya yang dewasa yang memiliki simpanan. Yang simpanan ini bukan istri, ya. Bukan istri, tapi memang perempuan-perempuan muda yang dibiayai hidupnya. Iya, yang bukan dikasih beasiswa juga. Mungkin saja kalau misalnya si perempuannya itu masih kuliah atau masih sekolah ya, kan ada yang punya piaraan itu sekolah. Mohon maaf ya, kata-katanya yang punya piaraan masih sekolah, punya piaraan masih studi ya, di perguruan tinggi. Jadi memang sugar daddy ini lebih ke makna negatif. Makna negatif. Ya, itu harus ditekankan bahwa
istilah ini yang menjadi fenomena sekarang dengan Iya. kehidupan masyarakat yang ada. Iya. Istilah-istilah sugar daddy yang tadinya bukan wanita yang halal dia jadi simpanan, Iya. tapi memang selingkuhan. Selingkuhan. Dan ini kan sebenarnya semakin menarik karena di satu sisi banyak perempuan perempuan muda sekarang yang butuh budget yang cukup besar untuk mengekspresikan Mengikuti dirinya gaya itu, hidupnya, ya. untuk menampilkan dirinya itu. Jadi dengan gaya hidup perempuan-perempuan yang cukup tinggi sekarang dengan selera yang tinggi ya, mereka butuh modal besar. Nah, mereka butuh modal besar. Nah, mereka lihat ada peluang pada laki-laki kaya itu. Ya, maafan tadi. Iya. Ya, seperti yang juga saya bilang di usia matang, baiknya seorang laki-laki seperti apa? Ya, di usia matang laki-laki harusnya kan sadar ya bahwa di usia 40 itu laki-laki atau bukan cuma laki-laki ya, manusia secara umum harus sadar bahwa kita sudah berada di puncak usia. Iya. Itu akan turun. Artinya ya manusia itu akan kembali kepada sang Khalik ya, sang pencipta. Harusnya kalau kita dewasa itu maka itu dilakukan untuk kebaikan. Harusnya laki-laki itu lebih untuk membangun keluarga ya, sakinah, mendidik anak-anak. Kalau dia merasa tidak cukup dengan satu istri, kan tidak apa-apa nambah istri lagi ya, bukan malah nambah simpanan ya, seperti betul. itu. Kalau memang mampu ya nambah istri saja. Ya, Dengan konsekuensi yang ada gitu ya. Kalau sugar daddy kan mampu secara ekonomi. Iya, betul. Mampu secara ekonomi. Tapi tidak berani untuk minta izin welcome. Ya, mungkin juga tidak berani minta izin karena kan ada juga pria-pria kaya itu sebagian besar hartanya dipegang oleh istrinya. Bahkan ada banyak aset pengusaha-pengusaha itu atas nama istrinya. Iya, jadi dia terbelenggu kalau nikah lagi nanti semua hartanya diambil oleh istrinya. Tak kancing. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya dia lekuk saja ke arah situ ya. Ya, hanya sembunyi-sembunyi saja kan. Ya. Jadi ada gambaran lain terkait sugar daddy ini. Apa saja hal yang bisa ditiru? Apakah juga ada hal-hal yang bisa ditiru? Sebenarnya sih tidak ada yang bisa ditiru. Kalau semua total negatif. Kecuali antum mau meniru. Kalau ada istilah lain kan? Iya. Jadi dari anunya ya memang lebih baik dijauhi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi seorang laki-laki yang sudah punya istri, sudah punya anak itu menjadi suami dan ayah yang baik lah. Nah, istilah sugar daddy ini kan ada pasangan ya. Jadi pasangannya itu wanita-wanita simpanannya itu disebut sugar baby. Jadi pasangannya sugar daddy itu adalah baby apa? Sugar baby. Sugar baby. Iya, jadi betul-betul dia diperlakukan seperti bayi imut ya yang butuh perawatan, butuh kasih sayang, dibiayai kan. Kita punya anak bayi itu kan butuh kereta kita kasih, ayunan kita kasih, ya apapun dikasih. Jadi begitulah, seperti itulah dari sisi perasaan bagaimana perlakuan seorang pria kaya dewasa itu terhadap wanita-wanita muda yang menjadi simpanannya. Tapi kalau dia juga punya duda, dan ternyata ada juga pasangan mudanya, itu bisa dikatakan sugar daddy atau enggak? Masih masuk sebenarnya kategori sugar daddy. Sugar daddy itu kan dua saja ya kita lihat kalau sekarang orang menggunakan istilah itu. Pertama dia pria dewasa yang kaya, ya dia pria dewasa yang kaya, yang royal untuk berbagi kepada wanita-wanita muda, bukan wanita-wanita tua, wanita-wanita muda. Banyak sugar, golla. Nah, Ustaz, menarik ya fenomena-fenomena pergaulan segala macam seperti ini. Kalau dalam Islam, bagaimanakah yang harusnya interaksi antara laki-laki perempuan, apalagi terhadap hal yang bukan mahramnya? Ya, kalau ini kan kita lihat dulu sebab ya. Sebab utama sebenarnya karena manusia itu hidup dalam era kapitalisme. Ya, di mana kebahagiaan itu dianggap ketika manusia itu memiliki harta yang banyak. Jadi barang-barang yang bermerek ya. Jadi kepuasan jasa dia yang dicari, kemudian membangun harga diri dengan bertopang pada ekonomi. Nah, sehingga orang berlomba-lomba. Ya, banyak yang berlomba-lomba ke situ, termasuk di dalamnya para perempuan-perempuan muda ini kan. Yang mereka pamer ya. Baby sugar tadi. Iya, mereka ingin pamer wisata kemana, naik kendaraan apa, pakai tas apa, sepatu apa kan. Ya, memang makan di mana, itu kan butuh budget. Iya. Mereka tidak bisa miliki secara praktis ya. Ya, tidak bisa memiliki karena kan untuk
bisa memiliki itu butuh proses ya, Iya. butuh usaha yang panjang ya. Kalaupun mereka bisa raih, nanti usianya juga sudah lewat ya. Yang kedua, mereka mencoba meraih itu dengan cepat. Nah ini ada satu jalan ya, ada satu jalan yang bisa mereka gunakan itu, yaitu jadi wanita simpanan ya, seperti itu. Jadi penyebab utamanya adalah kapitalisme tadi. Pandangan hidup. Ya, pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan, kebahagiaan dan harga diri itu dibangun dari kekayaan atau dari harta. Nah, mereka itu ingin dapatkan secara cepat. Nah, mereka lihat peluang itu ada pada pria dewasa yang kaya. Ya. Mereka tidak peduli apakah pria dewasa itu masih punya pasangan atau tidak punya pasangan, tidak ada masalah ya mereka. Yang penting mereka bisa raih. Makanya ada istilah di anak-anak gadis ya, bahwa kamu itu bukan siapa-siapa tanpa om-om ya. Iya, betul. Kamu bukan siapa-siapa tanpa om-om ya. Makanya kalau ada yang manggil saya om, saya bilang cukup panggil om, jangan dua kali. Bahaya. Jangan di double ya. Iya, karena manggil om itu lumayan, tapi kalau om mana Ki? Nah, itu bahaya. Jadi bahaya jadi om nih. Ya, jangan dipanggil om, cukup om saja. Nah, jadi apakah yang lebih bermanfaat Ustadz dari hal-hal yang semacam ini untuk laki-laki yang punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan dalam arti ini? Ya, kalau pria yang masuk kategori mapan ya secara ekonomi dan matang secara mental atau emosi, itu lebih baik digunakan memang untuk hal-hal yang positif. Ya, bagaimana misalnya mereka memanfaatkan generasi muda yang ada ini untuk dibangun jiwa wirausaha mereka ya, membantu komunitas-komunitas yang lebih positif. Ya. Jadi misalnya generasi muda sekarang kan ingin cepat kaya kan, ingin kaya. Ini kan di satu sisi sebenarnya tergantung kita bagaimana menggunakan keinginan menjadi orang kaya itu. Kalau kita lihat dari sisi positif ya, kita arahkan saja keinginan menjadi orang kaya itu dengan memberikan mereka edukasi, pelatihan, dan kemudian dibangun mindset bahwa kekayaan itu adalah alat untuk beribadah kepada Sang Kholik ya. Alat misalnya untuk umroh, untuk haji kan ya. Betul. Karena banyak ibadah-ibadah yang membutuhkan harta, menyantuni anak yatim, membangun masjid kan. Ya, membantu janda-janda tua dan janda-janda muda itu kan juga membutuhkan harta ya. Jadi jangan cuma janda tua yang dipikirkan, janda muda juga dipikirkan kan. Nah, jadi banyak ibadah yang membutuhkan harta. Jadi diarahkan keinginan untuk memiliki harta itu bukan sesuatu yang negatif. Ya, tergantung tujuannya apa. Nah, maka tujuan ini diarahkan. Maka pria-pria mapan ya secara harta dan matang secara emosi, pengalaman-pengalaman mereka mencari harta itulah yang kemudian diajarkan kepada generasi-generasi muda. Kalau misalnya kita lagi kaya, sudah jadi orang kaya ya, mudah-mudahan ya suatu hari kita jadi kaya dan matang secara emosi, kemudian ada anak-anak gadis merapat ke antum atau ke saya, itu jangan dijadikan sugar baby. Ya, dibina dia, dididik bagaimana dia bisa meraih cita-citanya itu, meraih impiannya. Iya, meraih impiannya. Dan sebenarnya harta itu dijadikan apa dalam agama supaya harta itu bisa menjadi amal jariah nanti di akhir. Jelas tujuannya harta itu tidak hanya sekedar untuk kesenangan saja, tapi memang untuk tujuan meraih akhirat. Bisa juga untuk kesenangan sih sebenarnya. Penting kesenangan itu kan kesenangan yang syar'i, yang halal. Ya, cuma harus dipahamkan bahwa harta ini akan lebih bermanfaat jika keuntungannya itu tidak hanya diraih di dunia, tapi keuntungan itu juga bisa berlanjut sampai alam berikutnya ya, alam barza dan alam akhirat. Masya Allah. Jadi bisa katakan ya, berhenti jadi sugar daddy, jadi makin tobat daddy. Jadi kan orang yang punya harta dengan ketika dewasa yang baik, ya dalam bentuk fisik juga yang baik gitu kan, artinya dia bisa memanfaatkan apa yang dimiliki itu ya jadi orang tobat lah ya, tidak hanya sekedar mencari kesenangan-kesenangan yang ada. Ya, apakah bisa kita cegah hal-hal seperti ini di masyarakat untuk menjaga kehidupan masyarakat yang kita katakan tadi bahwa memang ya mindset kapitalisme ya, cara pandang kapitalisme yang kalau mencegah artinya usaha itu bisa dilakukan ya. Kita bisa melakukan usaha agar masyarakat itu, khususnya generasi-generasi muda, terkhusus lagi wanita-wanita muda,
bagaimana caranya agar mereka tidak menjadi korban. Ya, korban para sugar daddy itu adalah membangun mindset itu, membangun pola pikir bahwa harta itu harus diraih dengan cara-cara yang halal. Ya, tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Karena Allah bertanya dari harta itu kan sumbernya ditanyakan dan kemana dibelanjakan juga ditanyakan. Kalau sumbernya karena menjadi wanita simpanan, kemudian hanya dipakai untuk hedon ya, untuk menyalurkan hawa nafsu, maka dua-duanya akan menjadi masalah besar nanti di akhirat. Jadi kita bisa melakukan edukasi sebenarnya ya, edukasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi-generasi muda, khususnya wanita-wanita muda. Tapi kalau ingin mencegah dan menghilangkan sepertinya agak kecil kemungkinannya, karena di dalam Al-Quran dan di banyak hadis itu sudah diceritakan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu ketika manusia menjadikan harta itu sebagai agama. Ya, layatiyan ala nasi zamanun himmatuhum butunihim wa dinahum dinarihim. Jadi akan datang zaman di mana himma orang, cita-cita orang itu seputar perut saja. Masya Allah. Wa dinahum dinarihim, dan yang menjadi agamanya adalah dinar, emas atau harta. Iya, jadi zaman itu sudah zamannya sekarang. Itu artinya akan banyak orang yang masuk dalam kelompok-kelompok seperti demikian. Iya. Jadi mereka ya memilihnya harta sebagai tujuan. Gitu. Harta sebagai tujuan. Itulah yang setiap hari bangun pagi sampai tidur, azam mereka, semangat mereka itu, ya cita-cita mereka seputar itu saja, untuk bersenang-senang kan, untuk perut saja kan. Iya. Dan yang dijadikan agama adalah harta. Itu yang disembah itu adalah harta. Yang diagung-agungkan, yang disucikan, yang dipuji-puji. Itu adalah harta. Nah, ketika harta ini melekat pada seseorang, nah orang ini juga akan dipuji-puji. Iya, betul juga. Karena kan tanpa ada harta orang tidak dilihat ki zaman sekarang, tidak dianggap ki. Itu barangkali banyak wanita baby sugar ini merasa kalau tidak dianggap kalau tidak ada backinganku. Karena di satu sisi memang kita hidup di zaman di mana hampir semua kebutuhan itu dibiayai. Jadi harus ada dana untuk bisa bertahan hidup, dan dana yang dibutuhkan cukup besar kan, misalnya seiring dengan naiknya harga-harga bahan pokok, naiknya harga-harga make up ya, harga-harga pakaian ya, itu butuh budget yang cukup besar. Ya, realistisnya orang melihat. Jadi saling berkaitan ini. Di satu sisi memang kehidupan ini semakin hari membutuhkan budget yang sangat besar. Sedangkan di sisi lain penghasilan tidak bertambah. Kemudian di sisi yang lain lagi, perasaan itu menuntut agar orang-orang tertentu itu eksis di tengah masyarakat. Maka ini peluang itu ada pada sugar daddy. Ya, karena kan memang pria-pria dewasa yang sudah berumah tangga itu kan orangnya royal kan. Iya. Ya, kita saja yang belum kaya ini royal. belum kaya, berjalan berproses untuk meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala kan. Itu masih kadang royal juga, karena memang laki-laki itu royal. Sifat dasarnya laki-laki royal. Apalagi kepada perempuan muda. Iya, apalagi kalau digoda sedikit nih. Iya. Nah, ini menarik, Ustaz. Berarti kalau mau dihilangkan ya tidak bisa. Dalam artian pencegahan, bagaimana merubah persepsi masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap kehidupan ini, itu yang lebih penting sebenarnya, Ustaz. Jadi dua tadi kalau terkait dengan apa yang kita bahas ini. Yang pertama adalah sugar daddy sendiri, pria-pria kaya yang dewasa itu yang diberikan pemahaman ya, atau mereka kemudian harus sadar diri lah, sadar diri. Artinya tidak usahlah numpuk-numpuk dosa lagi kan. Uang itu lebih baik kau sedekahkan. Atau kalau ada memang perempuan membutuhkan, kasih saja sebagai bentuk sedekah atau bentuk hadiah. Tidak usah ada benefit yang diharap dari mereka dalam bentuk keharaman. Kemudian gadis-gadis muda ini, kalau memang butuh budget ya, butuh nafkah dan lain sebagainya, ya daripada jadi wanita simpanan, mending minta saja jadi istri kedua, jadi istri ketiga, atau jadi istri keempat ya. Tidak ada masalah. Ya, yang penting ketika mereka menikah mereka bahagia. Atau kalau tidak bisa jadi istri kedua, ya jadi istri pertama kan. Jadi istri pertama. Artinya carilah yang masih bujang kan. Gitu. Walaupun caru-caru banyak kok. Ya kan, dengan menikah itu Allah membuka pintu rezeki. Ya, salah satu sebab terbukanya pintu rezeki dengan pernikahan. Jadi sugar daddy no,
Sugar baby juga no. Masa sugar daddy, yes. Wah, ya baby sugarnya, yes. Tapi jadilah kita, ayolah kita jadi apa namanya, seorang ayah, seorang bapak, ya, yang jadi apa, tobat daddy. Yang dimana usia 40, ya ada, saya pernah dikasih tahu Ustaz, umur 40 itu adalah puncak-puncaknya kehidupan. Ya. Terus juga apa namanya, kalau kita tidak tobat di usia 40, maka sampai nanti selesai itu. Ya, jadi laki-laki itu di usia 40 dia seperti buah yang matang di pohon. Ya. Kalau buah matang di pohon, misalnya mangga ya, mangga itu matang di pohon, siapapun yang lewat akan tertarik. Akan tertarik. Nah, begitulah laki-laki di usia 40. Dia seperti buah yang matang di pohon, akan menarik perhatian. Apalagi jika buah itu seperti mangga harum manis, sudah menarik dari sisi warna, harum pula. Hati-hati, makanya hati-hati laki-laki yang di usia begitu kemudian memiliki saldo yang cukup banyak. Ya. Kalau tidak ada saldo, dago ya. Apalagi kalau ditambah dia menjaga keimanannya, insya Allah. Ya, di usia-usia 40 itu malah lebih bermanfaat lagi bagi pria-pria ya. Insya Allah. Nah, itu saja barangkali Ustaz atas anunya. Dari rasa ini, kalau semakin kita bahas semakin menarik ini, tetap bongkar lagi semua. Dan insya Allah kita akan bahas kembali di Keluarga Sakinah El-Fatih TV dengan pembahasan yang sangat menarik dan hal-hal yang insya Allah lebih bermanfaat untuk teman-teman subscriber sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share setiap video-video kita dan tema-tema kita tiap harinya. Terima kasih dari saya, Ustaz Salman Abu Sifa, undur diri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.